Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Fatia Amalia Tahira, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan mengontrol kesehatan keluarga Ibu. Baik Bu. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini Adek? Baik Bu. Saya dengar adeknya suka sesak napas ya Bu? Iya Bu, dia sering sesak Nah, napas. tujuan saya ke sini adalah untuk memberi penyuluhan terkait masalah difteri. Nah, pada hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang difteri dan cara pencegahannya. Kemudian saya akan mengajarkan tentang menguranginya rasa sesak napas. Nah, untuk waktunya di sini kita 20-30 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Untuk tempatnya di ruang tamu saja ya Bu, sesuai kesepakatan sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan cara pencegahan penyakit difteri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih penyakit difteri itu. Nah, penyakit difteri merupakan penyakit menular dan serius. Nah, penyakit difteri ini biasanya menyerang pada selaput lendir bagian hidung, kemudian saluran pernapasan, kemudian tenggorokan, serta terkadang juga menyerang pada bagian kulit. Nah, penyakit difteri ini disebabkan oleh bakteri Corybacterium diphtheria. Nah, kemudian penyakit difteri ini cara penularannya yaitu kontak langsung atau droplet. Misalnya kita sedang berpapasan seperti ini saja bisa menimbulkan penyakit difteri atau menularkan penyakit difteri. Selanjutnya saya akan menyebutkan gejala-gejala pada penyakit difteri ini ya Bu. Yang pertama itu demam dan menggigil. Kemudian sakit tenggorokan dan suara pun ikut menjadi serak. Kemudian sulit bernapas atau napas terasa begitu cepat. Nah, kemudian pembekakan pada bagian leher atau kelenjar limfanya menjadi bengkak. Kemudian merasa lemah dan lelah. Nah, kemudian ada juga hidung beringus. Awal-awal itu cair, tapi lama-kelamaan akan menjadi kental ataupun bisa mengeluarkan darah. Nah, difteri juga bisa menyebabkan pada kulit juga ya Bu ya, sudah saya jelaskan. Nah, pada kulit itu gejalanya itu tumbuh bisul biasanya Bu. Lalu saya akan menjelaskan cara pencegahan penyakit difteri ini ya Bu. Pencegahan yang pertama itu biasanya vaksin ya Bu ya, karena vaksin itu sangat penting untuk meningkatkan imun tubuh, ataupun pencegahan dengan imunisasi difteri diberikan melalui proses imunisasi pada usia di bawah 1 tahun Bu, sebanyak 3 dosis vaksin kayak misalnya DPT, HB, dan HIV dengan jarak 1 bulan. Kemudian Ibu juga bisa mencegahnya dengan cara membersihkan lingkungan Ibu, menjaga kebersihannya, jangan jorok, buang sampah pada tempatnya, seperti itu ya Bu. Kemudian memakan makanan yang sehat. Nah, kenapa kita tuh harus mengonsumsi makanan sehat? Karena itu sangat penting juga untuk tubuh kita. Nah, paling efektif itu kan pasti imunisasi ya Bu. Jadi ketika Ibu mempunyai anak lagi, itu tuh harus segera diberi imunisasi ya Bu ya. Apakah sampai sini Ibu paham? Paham Bu. Baik. Oke, saya mau bertanya kepada Ibu, apa langkah pertama ketika anak Ibu mengalami sesak napas? Pertama saya bawa dia ke yang area terbuka dan saya buka dulu pakaiannya. Bagaimana kalau saya mengajarkan Ibu cara untuk mengurangi rasa sesak napas ini? Boleh Bu. Saya akan mengajarkan anak Ibu posisi agar mengurangi rasa sesak napasnya ya Bu. Nah, di sini kita harus memposisikan 45 derajat atau di medisnya itu sering disebut semi-polar, karena bisa mengurangi rasa sesak napasnya itu. Ayo Dek, sini saya bantu dulu. Tengah duduk ya Ibu. Nah, seperti ini. Nah, nanti lakukan dalam
setiap dia mengalami sesak napas ataupun benar yang kata ibu tadi Membuka pakaian. nah ya membuka pakaian atau melonggarkan pakaian yang membuat dia sesak ataupun bawa ke ruangan yang terbuka. Begini ya ibu posisinya. Bagaimana ibu? Apakah ibu sudah paham apa yang saya sudah jelaskan dan apa yang sudah saya ajarkan? Paham, Bu. Baik, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai penyakit difteri ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ajarkan kepada ibu bermanfaat bagi keluarga ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah saya ajarkan untuk mengurangi rasa sesak napas ini? Saya jadi tahu pengetahuan peningkatan saya jadi meningkat, terus saya menjadi tahu apa itu bagaimana pencegahannya dan apa itu penyakit difteri itu. Oh ya, baik Bu. Kemudian tadi kan saya sudah jelaskan ya Bu ya, apa sih cara pencegahan penyakit difteri itu. Nah, saya ingin Ibu menyebutkannya kembali cara pencegahan penularan penyakit difteri tersebut. Pencegahan itu menjaga kebersihan, terus vaksin juga perlu, terus serta mengonsumsi makanan-makanan yang sehat-sehat. Baik, setelah semuanya paham, saya harap Ibu segera melakukan upaya kebersihan lingkungan dan mengatur ventilasi serta pencahayaan yang cukup ya Bu. Lalu, jika anak merasakan sesak napas lagi, Ibu bisa melakukan apa yang saya ajarkan tadi selama 10 menit dalam sehari. Besok, saya akan datang lagi pukul 10 pagi untuk melihat perubahan gaya hidup dan lingkungan rumah Ibu ya Bu, terutama pada ventilasi pencahayaan dan terutama pada anak Ibu, apakah masih merasa sesak atau tidak. Sekian untuk hari ini ya Bu, terima kasih atas kerjasama Ibu hari ini. Besok saya akan datang lagi ke sini ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.